Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulsub pagi ini mengenai menyinggung masalah Ramadan. Kalau saya insya Allah ini udah puasa hari ini. Bagi yang puasanya besok, nah ini bisa diperhatikan, nanti ada hal-hal yang gaib yang ada di bulan Ramadan. Saya yakin bapak-bapak udah tahu semua ini, tapi tidak ada salahnya saya sampaikan mengenai beberapa hadis yang berhubungan dengan Ramadan ini. Nah, puasa di bulan Ramadan ini khusus, Pak. Yang dipanggil itu adalah pasukan khusus. Siapa itu, Pak? Siapa ya? Hah? Orang yang beriman. Tadi udah dibacakan ayatnya. Ya, jadi mukhatabnya orang yang beriman. Kalau nggak beriman, pasti nggak akan mampu, Pak. Karena ini makanya dibilang spesial, khusus. Walaupun dia seorang muslim, tapi kalau nggak mukmin, nggak bakal bisa, Pak. Nggak bakal mampu untuk menyelesaikan dengan baik. Makanya banyak orang yang gagal dalam menjalankan puasa, sehingga dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang puasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini memang spesial, bulan yang banyak namanya, kemarin udah disebutkan ya. Dan yang jelas di bulan Ramadan ini ada hal yang gaib ini, Pak. Di mana ini terjadi di setiap tahun sebenarnya, Pak. Ketika bulan Ramadan tiba. Namun boleh jadi ada yang belum tahu dan ada yang sudah tahu. Karena memang peristiwa ini gaib, tidak kelihatan, tidak diberitakan secara masif, ya, kecuali kepada orang-orang yang gemar kajian, Pak, orang yang gemar menuntut ilmu di majelis ilmu, ya. Sehingga bagi orang yang awam, ketika bulan Ramadan tiba, ya seperti biasa saja, Pak, lewat begitu saja. Padahal ada hikmah yang sangat besar di balik peristiwa itu. Nah, kalau menurut Bapak ada peristiwa gaib ini, percaya nggak, Pak? Ya, percaya nggak kira-kira? Yakin ya, Pak, ya, harus yakin, Pak. Karena di awal-awal surat Al-Baqarah itu kan disebutkan bahwa cirinya orang beriman adalah percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka yang yakin, yang beriman kepada yang gaib. Nah, tentu kita sebagai orang yang beriman juga harus yakin, percaya kepada yang gaib. Nah, ada kejadian gaib di bulan Ramadan yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Itu ada sekitar mungkin insya Allah 8 ini, Pak. 8 perkara gaib. Yang pertama adalah ketika masuk bulan Ramadan. Jadi kalau nanti besok Bapak puasanya besok, nanti maghrib masuk bulan Ramadan,
Nah, di situ ada satu perkara gaib di mana malaikat menyeru. Ya, malaikat menyeru pada waktu itu. Masalahnya kita nggak dengar, Pak. Ya, sehingga kalau kita nggak tahu, ya udah lewat begitu saja. Padahal ada hikmah nanti kalau malaikat menyeru itu. Nah, apa ini? Apa yang dikatakan oleh malaikat? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa malaikat menyeru ketika mulai awal malam bulan Ramadan. Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan yunadi munadi ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyas syarri aksir. Ketika datang awal malam dari bulan Ramadan, malaikat berseru. Yang pertama serunya, wahai orang yang menghendaki kebaikan, datangilah. Teruskan kebaikan itu. Yang kedua, wahai orang yang menghendaki kejelekan atau keburukan, berhentilah. Ya. Ini seruan malaikat. Cuman kita kan nggak dengar. Jadi malaikat menyeru bagi orang yang pengen kebaikan, lanjutkan, teruskan. Bagi yang kebiasaan menjalani keburukan, hentikan. Ya, jadi sudah ada peringatan sebenarnya kalau kita tahu. Nah, apa hikmah di balik suruhan malaikat itu? Pertama, jika menegakkan bulan Ramadan, maka tidak akan terhina. Itu pertama. Jadi orang-orang yang menegakkan Ramadan dijamin tidak akan terhina. Kedua, tapi kalau maksiat, maka akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat hingga Ramadan tahun depan. Ya, selama perjalanan itu dilaknat terus tuh baik orang yang maksiat. Ketiga, jika mati sebelum bertemu Ramadan tahun depan, ya, maka tidak ada kebaikan di sisi Allah. Ini bagi orang yang bermaksiat tadi, Pak. Jadi sebelum ketemu tahun depan kan dilaknat terus ini, Pak. Sebelum ketemu tahun depan meninggal, maka tidak ada kebaikan sedikit pun di sisi Allah. Keempat, nah ini hati-hati karena pahala kebaikan itu dilipat gandakan, tetapi juga keburukan yang dilakukan juga dilipat gandakan. Jadi ini ada 4 hikmah yang diserukan oleh malaikat. Saya bacakan hadisnya. Inna ummati lam yahizu ma aqamu syahra Ramadan. Sesungguhnya umatku tidak akan terhina selama mereka menegakkan bulan Ramadan. 1. Jadi alhamdulillah bagi yang berpuasa di bulan Ramadan tidak akan terhina. Qila, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma khazituhum fi idaati syahri Ramadan? Apa bentuk kehinaan mereka dalam menyia-nyiakan bulan Ramadan? Maka Rasulullah menjawab, qala intihakul maharimi fihi min zina fihi au syariba fihi khamron. Beliau menjawab, melakukan hal-hal yang haram pada bulan Ramadan seperti zina atau minum khamar. La'anahu lahu wa man fis samaa wa illa mislihi minal khaul. Allah dan para malaikat yang berada di langit akan melaknat mereka hingga tahun berikutnya. Wa in mata qabla an yudrikuha ridkahu Ramadhanu lam tabqa lahu indallahi hasanatun yattaqi bihannar.
jika mereka mati sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya, maka mereka tidak punya kebaikan apapun di sisi Allah yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Wattaku sahro Ramadan. Oleh sebab itu, berhati-hatilah terhadap bulan Ramadan. Berhati-hati, Pak, ya. Wa innal hasanna tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'at. Karena pahala kebaikan akan dilipat gandakan dan juga demikian dosa juga akan dilipat gandakan. Nah, itulah pertama mengenai berita gaib yang disampaikan oleh malaikat dan diberi keterangan oleh Rasulullah mengenai hikmah seruan malaikat tadi. Kemudian hal gaib yang kedua, ketiga, dan keempat ini, Pak, satu rangkaian ini. Yaitu, Bapak udah tahu semua, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Gaib nggak, Pak? Gaib kan? Nggak tahu kita kan, surganya dibuka nggak tahu, neraka ditutup nggak tahu, setan dibelenggu pun kita nggak lihat. Maksudnya pintu dibuka, pintu surga ini dibuka, ini ya maknanya. Pertama, orang yang puasa wajib masuk surga. Kenapa wajib masuk surga? Logikanya sederhana aja, Pak. Karena pintu neraka ditutup, maka jalan yang paling baik ya masuk surga. Di akhirat kan hanya ada dua tempat, Pak. Surga dan neraka. Ya, kalau misalnya Bapak punya dua pintu di rumah, ada di depan, ada di samping. Kalau depan ditutup, ya pasti akan lewat samping. Begitu juga di akhirat nanti, Pak. Neraka ditutup, ya pasti akan masuk surga. Tapi ini khusus orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kedua, kenapa wajib masuk surga itu? Karena memang sudah ditetapkan, Pak. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu ditetapkan karena bisa menjaga hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at 40 dan 41, Pak. Surat ke-79. Ini penetapan Allah kepada orang yang bisa menahan hawa nafsu, tempatnya di surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan atau hawa nafsunya, ya, termasuk puasa ini kan menahan hawa nafsu, Pak. Dan otomatis takut kepada Allah. Wa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Itu udah ditetapkan. Orang yang puasa Ramadan masuk surga. Ketiga maknanya, orang yang puasa di bulan Ramadan ini dirindukan oleh surga, Pak. Ya. Kita ini udah dirindukan oleh surga. Kata Rasulullah, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, nih, biasanya orang yang gemar dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu talil Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, dari 4 golongan tadi, yang dirindukan surga, yaitu wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, wa muta'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Yang keempat, wasaimin fi sahru Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itulah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Tadi pertama diwajibkan surga karena neraka ditutup, yang kedua sudah ditetapkan, yang ketiga dirindukan. Nah, ini semua perkara
gaib Pak, tapi harus kita yakini. Kemudian yang kelima yaitu pembebasan api neraka Pak. Ini tentu suatu perkara yang sangat kita butuhkan, karena nggak ada yang kuat siapapun yang memasuki neraka. Maka kita perlu adanya pembebasan api neraka ini. Cuman bagaimana caranya agar kita terbebas dari api neraka? Ya. Caranya diantaranya Pak, satu, supaya bebas dari api neraka, memberi makan, terutama makan takjil Pak. Ya, siapa yang memberi makan takjil itu akan diampuni, akan dibebaskan dari neraka. Saya bacakan hadisnya. Man fatara fihi shaiman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Barang siapa yang menjamu buka puasa, berarti memberi makan takjil, dalam bulan ini, bulan Ramadan, untuk orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya dan akan menjadi penebus dirinya dari api neraka. Kira-kira tawaran ini dibeli nggak Pak? Walaupun hanya lontong satu nggak masalah Pak. Dibeli nggak kira-kira? Harus Pak. Karena rewardnya udah jelas, diampuni dan terbebas dari api neraka itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bagi bapak-bapak yang mempunyai pembantu rumah tangga, karyawan, ya, itu kalau bisa diringankan pekerjaannya Pak. Ini juga membuat potensi diampuni dan terbebas dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa aqtaqahu minan nar. Barang siapa yang meringankan pekerjaan pembantunya atau karyawannya di bulan ini, akan diampuni oleh Allah baginya. Satu, akan diampuni dan akan dibebaskan dari siksaan api neraka. Ya. Jadi jangan diperberat malahan Pak, tapi diringankan. Kita bantu, misalnya ya ada pekerjaan yang bisa kita bantu cuci piring Pak, supaya pekerjaan mereka menjadi ringan. Ya, ini dari Ibnu Husaimah. Kemudian berdoa khusus Pak. Nah, berdoa khusus itu di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan pembebasan api neraka. Di mana doa ini ada 4. Yang 2 ini menjadikan Allah ridho, dan yang 2 ini perkara yang kita butuhkan. Ini biasanya ini di sela-sela ketika sholat tarawih. Habis sholat tarawih, salam, terus mengucap ini Pak. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Mungkin ada redaksi yang senada dengan ini Pak. As'aluka apa? As'aluka ridhoka, ya tak ada ridhoka wal jannah, nggak apa-apa Pak. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, ini menjadikan Allah ridho. As'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini perkara yang kita butuhkan. Jadi kita ucapkan setiap sela-sela antara tarawih itu Pak, atau kapan saja Pak. Sehingga ini bisa membuat kita terbebas dari api neraka. Kemudian yang keenam yaitu keberkahan sahur. Nah, ini kan sering kita dengar ini Pak. Ya, tasaharu fa inna bisahuri barokah. Karena di dalam sahur itu ada berkah. Berkahnya apa Pak? Apa kira-kira Pak berkahnya Pak?
ketika seseorang sahur itu ya kenyang ya Pak. Berkenyang-kenyang memang ini sunnah Pak, sunnah yang sangat ditekankan Pak ini. Karena ketika seseorang itu sedang sahur Pak, ini gaibnya Pak, Allah dan malaikat bersolawat. Pernah dengar nggak Pak? Pernah dengar hadisnya? Ketika kita sedang sahur, Allah dan malaikat bersolawat. Maka manfaatkan waktu yang utama untuk sahur Pak. Walaupun hanya dengan seteguk air putih. Ini makanya ditekankan karena ada keberkahan. Jadi ini ya kita sangat perlu sekali Pak. Makanya berusaha untuk bangun untuk sahur Pak. Makna Allah bersolawat, oh kita itu kan diciptakan oleh Allah, masa Allah bersolawat kepada kita? Maknanya apa Pak? Maknanya Allah memuliakan. Kalau Allah memuliakan, Allah akan panggil Jibril untuk mengumumkan bahwa Allah ridho dengan orang yang sedang sahur. Lalu diumumkan oleh penduduk langit. Kalau malaikat yang bersolawat adalah memintakan ampunan kepada orang yang sedang sahur. Ya. Saya bacakan hadisnya supaya jelas. Ya. As-suhuru akluhu barokatun fala tada'uh. Seluruh proses makan sahur adalah berkah. Jadi janganlah meninggalkannya. Ini larangan Rasulullah nih, janganlah meninggalkannya. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in. Meskipun salah seorang di antara kalian hanya bersahur dengan seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Nah ini. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Jadi jangan ditinggalkan ya Pak ya. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah. Ketika bulan Ramadan kita usahakan untuk sahur. Walaupun hanya apa adanya. Yang penting bisa sahur. Dan saat itu jangan sampai ada perkataan-perkataan yang batil Pak. Karena Allah dan malaikatnya sedang bersolawat. Itu Pak ya. Kemudian nomor 7. Dikit lagi. Diturunkannya Al-Quran. Nih, gaib yang ke-7 di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, apa hubungannya Pak dengan kita ini Pak? Kan sekarang udah nggak turun Al-Quran. Ya kita untuk meneladani Rasulullah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Itu maknanya itu Pak. Jadi tinggalkan TV Pak. Nggak usah ngabuburit. Nggak usah nonton apa bola. Iya Pak, betul Pak. Walaupun nggak dosa Pak. Tapi sebisa mungkin kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ini keutamanya sangat banyak sekali. Ya. Wah, itu bisa hanya membaca, menghafal, belajar, mentadaburi, dan lain sebagainya. Kan ingat kita membaca Al-Quran itu pahalanya dilipat gandakan. Apalagi di bulan Ramadan. Yang sunnah pahalanya seperti wajib, yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Nah, kita bacakan hadisnya. Ya ayuhanas, qad adallakum syahrun adim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr. Ja'alallahu syiyamahu faridatan faqiyama lailati tatawuan. Wahai manusia, sungguh telah dekat kepadamu bulan yang agung, syahrun adim, bulan yang penuh keberkahan, syahrun mubarak,
yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang mana Allah tetapkan puasa di siang harinya sebagai fardu dan sholat malam taraweh di malamnya sebagai sunnah. Man taqarraba fihi bihislatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwa'u wa man adda fihi faridatan kana kaman adan sab'ina faridatan fima siwa'u. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dengan satu kebaikan saja Pak, amalan sunnah, maka pahalanya seperti dia melakukan amalan wajib di bulan ini daripada bulan-bulan yang lain. Dan barang siapa melakukan amalan wajib di bulan ini, maka pahalanya seperti telah melakukan 70 kali amalan fardu di bulan lain. Tertarik nggak Pak? Berbuat kebaikan aja lah di bulan Ramadan ini Pak. Dilipat gandakan pahalanya luar biasa. Makanya tadi Quran turun itu, Nabi setiap malam bulan Ramadan selalu membaca dan ditemani oleh Jibril Pak. Jibril datang kepada Rasulullah untuk melihat bacaan Rasulullah. Nah, kita meneladani seperti itu Pak. Sesuai dengan kemampuan kita Pak. Enggak usah dipaksa harus khatam. Ya terserah sesuai kemampuan aja Pak. Bisa khatam ya syukur, bagus. Ya. Jadi meneladani Nabi untuk membaca Al-Qur'an. Tapi ingat Pak, kalau di masjid Pak ya, jangan sampai tumpang tindih membaca Al-Qur'an Pak. Sini baca keras, sini baca keras, sini baca keras, akibatnya saling mengganggu. Ini ada larangannya dari Nabi. Ya. Jangan sampai saling mengganggu bacaan Al-Qur'an. Nabi SAW telah melarang perbuatan semacam ini. Hal ini sebagaimana hadis diceritakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW beritikaf di masjid. Lalu beliau mendengar para sahabat merasakan bacaan Al-Quran mereka. Rasulullah mendengar, dia lagi itikaf, mendengar bacaan Al-Quran daripada sahabatnya. Kemudian beliau membuka takbirnya sambil bersabda, ketahuilah, sesungguhnya kalian sedang berdialog dengan Rabb. Oleh karena itu, janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain. Dan jangan pula sebagian satu mengeraskan terhadap sebagian yang lain dalam membaca Al-Quran. Atau beliau mengatakan, atau dalam sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Nah, jadi perlu diingat ketika membaca Al-Quran jangan sampai mengganggu kanan kirinya. Kalau perlu cari tempat yang ini Pak, jauh dari keramaian Pak, lebih aman Pak. Jadi ada keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu tadi pertama dirindukan oleh surga tadi Pak ya. Yang kedua, orang yang interaksi dengan Al-Quran ini kelak didekatkan dengan Nabi dan Rasulnya yang mulia. Nah, ini keutamaannya Pak. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahiru bih ma'as safarihil kiramil bararah. Ya. Orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia mahir, maka akan disandingkan dengan Nabi dan Rasulnya yang mulia. Ini mahir Pak. Ya. Kemudian orang yang interaksi dengan Al-Quran
Barangkali akad kemarin udah saya sampaikan akan menjadi keluarga Allah. Masih ingat Pak? Keluarga Allah siapa Pak? Siapa? Dari kalangan manusia nih Pak. Allah punya keluarga Pak. Siapa Pak? Pembaca Al-Quran. Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah manhum. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari manusia. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka? Kata Nabi, hum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Yaitu mereka yang membaca Al-Quran dan orang-orang istimewanya. Jadi kemarin kita berinteraksi dengan Al-Quran karena satu, akan dimasukkan surga, dirindukan oleh surga. Kedua, akan didekatkan dengan Nabi dan Rasulnya ketika menjadi keluarga Allah. Ya Pak ya. Terakhir, apa ini perkara gaib? Bapak udah tahu semua ini. Yaitu Lailatul Qadar. Hadirnya Lailatul Qadar ini tentu mendatangkan keuntungan yang besar bagi yang mendapatkannya Pak. Ya, keuntungan yang sangat besar karena itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira berapa Pak? 83 tahun ya Pak ya? Siapa yang bisa beramal baik sepanjang itu Pak? Ya, makanya ini ada keutamaan Lailatul Qadar. Nah, ulama menerangkan bahwa Lailatul Qadar itu datangnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, lebih spesifiknya lagi di ganjil. Ya. Nah ini masalahnya Pak, saya kan udah puasa ini, Bapak-bapak besok kan? Nah, ada perbedaan Pak, gimana menentukan ganjilnya Pak? Ya, ya, pokoknya masing-masing aja Pak, kita yakini Pak. Ya, kita yakini bahwa malam ini ganjil. Begitu kalau saya nanti pas ganjil ke sini sepi, karena genap bagi bapak-bapak genap, bagi saya ganjil. Begitu juga nanti. Kalau bapak-bapak ke depan pas bulan hari tanggal genap sepi. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita fokus aja di bulan Ramadan. Maka sebaiknya ya mulai dari awal Ramadan aja kita fokus. Sehingga insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ketika kita merasakan akan datangnya Lailatul Qadar, apa yang harus dibaca Pak? Ini pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Ya, ketika ia bertanya, jadi ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang akan aku baca ketika aku merasakan bahwa malam ini akan datang Lailatul Qadar? Maka Rasulullah memberikan nasihat, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaaf, maka maafkanlah aku. Sederhana kan Pak? Gampang dihafal. Dah. Jadi itu ya, 10 malam terakhir bacalah itu. Ya, itu ke-8 tadi mengenai perkara-perkara gaib di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa menjauhi dari hal-hal yang maksiat. Kita berbuat kebaikan walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi terus kita lakukan agar kita mendapatkan predikat takwa ya setelah bulan Ramadan ini, dan pasti orang yang takwa itu akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, demikian kajian pagi ini. Ada pertanyaan atau
Cukup? Cukup ya. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.